Al-Uzlah dan Al-Jamaah. Bismillah, Uzlah dan Al-Jamaah. Pada artikel sebelumnya kita telah membahas tentang zaman jahiliyah dan zaman hidayah. Kali ini kita akan membahas tentang hukum yang mengikat pada kedua zaman ini. Uzlah adalah hukum yang berlaku pada zaman jahiliyah sedangkan Al-Jamaah adalah hukum yang berlaku pada zaman hidayah. Lalu apa makna dari Al-Uzlah dan apa makna dari Al-Jamaah? Al-Uzlah maknanya adalah memisahkan diri dari masyarakat dan hidup menyendiri. Ini dilakukan seseorang adalah dalam rangka menyelamatkan agamanya dari fitnah. Ketika seorang muslim hidup pada satu zaman yang dikategorikan sebagai zaman jahiliyah maka uzlah adalah satu-satunya cara yang dapat menyelamatkan diri dan agamanya dari kerusakan zaman itu. Al-Jamaah artinya bersatu dan menyatu dengan masyarakat kaum muslimin di bawah komando seorang pemimpin. Inilah hukum yang berlaku pada zaman yang dikategorikan sebagai zaman hidayah, yaitu karena kehadiran di tengah zaman itu seorang Rasul Allah atau Imam Mahdi atau seorang dari Khulafaur Rasyidin Mahidin. Jika hukum ini berlaku maka segala hal yang berkaitan dengan amal jamaah atau al-jamaah menjadi wajib diberlakukan, seperti salat berjamaah di masjid, salat Jumat, sholat hari raya, naik haji, jihad fisabilillah, dan lain-lain. Hal ini sangat kontras atau sangat bertentangan dengan hukum al-uzlah yang berlaku pada zaman jahiliyah di mana ketika hukum al-uzlah berlaku maka segala hukum yang berkaitan dengan al-jamaah menjadi gugur kewajibannya. Seperti tidak wajib bagi seorang pria melaksanakan salat berjamaah di masjid. Namun hukumnya akan kembali menjadi wajib apabila pemimpin umat telah hadir dan memberlakukannya kembali. Perlu difahami bahwa yang gugur hanya kewajiban sholat berjamaah. Sementara kewajiban sholat 5 waktu tetap berlaku dan dilakukan secara sendiri-sendiri. Lalu apakah jadinya bila hukum al-jamaah dipaksakan untuk dilaksanakan pada zaman jahiliyah? Maka yang terjadi adalah umat Islam akan menunjuk pemimpinnya masing-masing dan membentuk jamaahnya sendiri-sendiri sehingga terbentuklah banyak jamaah-jamaah yang kemudian pada akhirnya membentuk kelompok-kelompok dan firqah. Maka umat akhirnya terjerumus ke dalam perpecahan dan perang saudara. Walahul musta'an. Lalu apakah yang dapat kita lakukan dalam rangka uzlah bagi kita yang hidup di zaman jahiliyah yang kedua ini? Beruzlah pada zaman jahiliyah kedua ini dapat dilakukan dengan mengikuti tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Yang pertama sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa telah dekat masa di mana harta yang paling berharga bagi seorang muslim adalah kambing yang digembalakan di bukit dan lembah karena menyelamatkan agamanya dari fitnah. Yang kedua adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa selamatnya seseorang dari fitnah adalah ketika dia menetapi rumahnya. Ketiga adalah nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Hudzaifah bin Yaman Ghafarahullah. Tinggalkanlah semua firqah-firqah itu walaupun kamu harus menggigit pokok pohon hingga maut menjemput sedangkan engkau dalam kondisi demikian. Demikian uraian singkat tentang al-uzlah dan al-jamaah.